Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Kamelia Nahak dengan NPM 33220101. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum biologi sekolah menengah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan dari penulisan makalah mengenai kurikulum Merdeka Belajar yaitu untuk mengetahui pengertian, landasan, karakteristik, implementasi, kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan sistem penilaian pada kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memaksimalkan kurikulum ini didesain agar siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka tanpa merasa terbebani oleh tuntutan akademik yang terlalu tinggi. Konsep Merdeka Belajar ini dapat menjadi tali penghubung kekeluargaan antara pendidik dengan peserta didik yang menjadikan suasana pembelajaran tersebut nyaman bagi kedua belah pihak. Guru atau pendidik dalam hal ini sudah tidak lagi hanya sekedar memberikan ceramahnya sendiri dan peran siswa yang pasif. Namun, guru sebagai pendamping dan siswa dibebaskan untuk mengeluarkan ide-idenya sehingga interaksi dalam suatu ruangan tersebut terjadi dan tercipta suasana belajar yang nyaman dan kompleks. Yang berikut landasan kurikulum Merdeka Belajar. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Dijelaskan dalam Perkemendikbud pasal 11, karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 2 huruf A terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM diperlukan kolaborasi yang matang sehingga implementasi kurikulum bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kurikulum MBKM, kolaborasi antara perguruan tinggi harus betul-betul terlibat dalam penyiapan lulusan agar selaras dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Yang berikut karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdefinisi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang berikut, implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran akan efektif jika proses untuk mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai dalam waktu yang tepat. Tidak hanya bagi siswa, proses belajar efektif juga perlu diketahui oleh guru. Pembelajaran yang efektif bisa jadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Karena itu, guru harus dapat merancang sebuah proses pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Implementasi kurikulum Merdeka pada proses pembelajarannya yaitu lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Sementara itu, ciri khusus pada kurikulum ini untuk menunjukkan secara tegas posisi kedimensian adalah pengelompokan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhan anak. Yang berikut, sistem penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Penilaian kurikulum ini langsung memuat hasil laporan belajar siswa per mata pelajaran di sekolah. Tak hanya itu,
Kurikulum ini juga menyertakan penilaian kegiatan ekstrakurikuler siswa, absensi, dan tanda tangan orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Pada halaman kedua tidak mencantumkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ada dua jenis penilaian dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, asesmen sumatif, yaitu penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau raport. Hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu yang pertama perlu bimbingan, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Yang kedua, penilaian formatif. Kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka Belajar yaitu yang pertama, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksperimen dan isu-isu aktual. Yang kedua, fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang ketiga, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian perkembangan pelajar dan wewenang sekolah mengembangkan pengelolaan kurikulum tersebut. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi, Ibu.